Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Bahasa Indonesia 23 akan menyampaikan beberapa pokok bahasan mengenai pentingnya membaca referensi kredibel dalam menulis ilmiah hingga praktik penggunaan Mendeley dalam menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya membaca referensi kredibel dalam menulis ilmiah. Apa itu menulis ilmiah? Seperti yang kita ketahui, bahwasannya menulis ilmiah itu terdiri dari dua kata, yaitu menulis dan juga ilmiah. Menulis merupakan suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan berupa tulisan, sedangkan ilmiah merupakan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kaidahnya. Jadi, menulis ilmiah merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan secara tertulis yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Lalu, apa itu referensi? Referensi atau rujukan merupakan segala bentuk dari teori ataupun argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu ide atau gagasan, di mana teori dan argumentasi ini telah dibuktikan baik dengan melakukan penelitian ataupun pengkajian. Nah, alasan terkait pentingnya membaca referensi kredibel dalam menulis ilmiah ada 3, yaitu yang pertama harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya menulis ilmiah ini bukan seperti menulis cerpen ataupun menulis buku harian. Kenapa? Karena dalam menulis ilmiah ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Sehingga dengan membaca referensi kredibel, kita bisa tahu seperti apa kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku, baik itu berupa struktur, tata bahasa, dan yang lainnya. Lalu, yang kedua, dalam menulis ilmiah, informasi atau data yang didapat harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah, dengan membaca referensi kredibel, tentunya informasi-informasi yang kita tuangkan dalam menulis ilmiah merupakan informasi yang sesuai dengan fakta. Sebab dalam referensi kredibel, data-data tersebut sesuai dengan fakta karena telah melalui penelitian terlebih dahulu ataupun pengkajian oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Lalu yang ketiga, menulis ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa demikian? Karena menulis ilmiah itu nantinya akan berupa karya tulis. Nah, karya tulis ini akan dibaca oleh masyarakat luas sehingga informasi-informasi yang terdapat dalam menulis ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan membaca referensi kredibel, tentunya kita bisa mempertanggungjawabkan karya tulis ilmiah kita. Lalu, sehingga teman-teman harus tahu bahwasannya membaca referensi kredibel itu dalam menulis ilmiah sangatlah penting, sebab referensi kredibel itu bagaikan bahan bakar dalam sebuah kendaraan. Apabila referensi kredibel tidak ada, maka kegiatan menulis akan tertunda karena kurangnya data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga, jangan lupa membaca referensi kredibel ya sebelum kalian menulis ilmiah. Sumber referensi yang kredibel. Sebenarnya seperti apa sih sumber referensi yang kredibel ini? Sumber referensi yang kredibel ini tentu banyak bentuknya, yang pada dasarnya berbasis pada data akademik dan media cetak seperti internet, tugas akhir, makalah, laporan penelitian, dan lain-lain. Pada keseharian kita, contohnya pada tugas sekolah atau tugas kuliah, jika kita tidak mengetahui sesuatu, kita dapat menanyakannya kepada guru, dosen, atau kakak tingkat. Dan juga kita dapat mencarinya dari internet. Kita juga dapat membuka YouTube dan melihat presentasi dari para vlogger. Namun, tahukah teman-teman bahwa internet ini belum tentu sahih kebenarannya? Oleh karena itu, kita harus lebih cermat dalam menelusuri suatu informasi baru. Untuk mudahnya, kita dapat mengakses situs web seperti beakhiran.org merujuk pada organisasi, .go merujuk pada pemerintah, ataupun .ac dan .id merujuk pada situs web resmi pendidikan. Atau kita juga dapat mengakses dari berita-berita lokal seperti berakhiran.com, yaitu
liputan.com atau detik.com. Di mana situs-situs web yang saya sebutkan tadi itu merupakan situs web yang resmi dari suatu lembaga. Kita dapat menyebutnya sebagai sumber referensi yang kredibel. Kita juga dapat mengakses dari jurnal ilmiah di internet. Namun, jurnal ilmiah ini seperti apa sih? Kita dapat membagi jurnal ilmiah ini menjadi dua, yaitu jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah internasional. Pada jurnal ilmiah nasional meliputi 3, yaitu jurnal lokal, jurnal nasional terindeksi dengan lisensi ISBN atau ISSN, jurnal nasional terakreditasi dengan lisensi SINTA 1-6, di mana 1-6 ini melambangkan kekuatan suatu referensi, di mana 1 yang paling kuat hingga ke 6 yang paling lemah. Lalu ada jurnal internasional. Ini dibagi menjadi 2. Jurnal internasional, yang pertama itu jurnal internasional terindeksi dengan lisensi ISSN atau ISBN, dan yang kedua jurnal nasional bereputasi dengan lisensi SJR. Sejatinya, tentunya pada perguruan tinggi, dosen selalu memegang tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Mahasiswa juga harus berpegang teguh pada implikasi nilai-nilai dari etika akademik itu sendiri, di mana di antara dosen dan mahasiswa ini pasti terdapat suatu referensi, di mana referensi ini harus bersifat kredibel agar suatu mutu karya tulis itu terjamin. Bagaimana cara menelusuri referensi kredibel secara daring? Kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah tidak bisa dihindarkan dalam dunia pendidikan. Pasti para dosen dan mahasiswa pernah dituntut membuat karya tulis ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Tentu dengan referensi yang ilmiah pula. Dan kebanyakan teman-teman masih bingung nih, di mana mencari referensi kredibel tersebut. Berikut kami akan paparkan contoh situs referensi online. Yang pertama ada Scopus. Scopus merupakan situs jurnal internasional yang dapat kita akses melalui www.scopus.com. Memuat lebih dari 22.000 jurnal terkredibel dan 5.000 penerbit di bidang ilmu sains, teknik, kedokteran, dan ilmu sosial. Yang kedua, ada Skimago. Skimago dapat diakses melalui www.skimagojr.com. Sama seperti Scopus, jurnal yang dimuat dalam situs ini merupakan jurnal-jurnal internasional. Yang ketiga, ada DOAJ atau Directory of Open Access Journals. Merupakan situs jurnal nasional yang dapat diakses melalui www.doaj.org yang berisi lebih dari 1.000 jurnal. Dan yang keempat ada Google Scholar atau Google Cendekia. Situs jurnal terkenal ini berisikan jurnal nasional dan internasional, namun lebih didominasi dengan jurnal nasional. Dapat diakses melalui http://scholar.google.co.id/. Setelah saya berikan paparan berbagai macam situs online tentang referensi jurnal terkredibel, berikut saya akan memaparkan cara untuk mencari jurnal kredibel tersebut dengan mudah. Yang pertama, ketiklah situs referensi yang Anda inginkan. Semisal nih, Google Scholar, berarti Anda masukkan link yang telah saya paparkan sebelumnya. Kedua, saat Anda melihat tampilan Google Scholar, di bagian kiri terdapat ikon garis 3, lalu klik garis 3 tersebut. Kemudian pada menu tersebut terdapat pilihan menu penelusuran lanjutan. Setelah itu terdapat banyak pilihan seperti tahun jurnal, nama penerbit, nama penulis, dan lain-lain. Tetapi yang paling penting, kalian harus menuliskan jurnal yang ingin dicari pada kolom pertama. Selanjutnya, apabila kalian sudah mencari jurnal tersebut, sekiranya nih dirasa masih terdapat banyak pilihan, tambahkan kata jurnal di depan kalimat untuk mempersempit pencarian. Setelah menemukan situs yang diinginkan, klik pada kalimat di kanan situs tersebut.
kalimat pada kanan situs tersebut itu mengarah pada file jurnal tersebut. Dan setelah Anda melihat file tersebut, terbukti nih ada tulisan ISSN yang merupakan tanda bahwa jurnal tersebut terindeksi kredibel. Dan terakhir, apabila Anda ingin mengunduh file tersebut, kalian bisa klik pada bagian kanan atas lambang unduh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan referensi melalui aplikasi Mendeley. Pastikan bahwa Anda telah mendownload dan membuka aplikasi Mendeley. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik pada bagian literatur search, kemudian ketikkan topik atau tema sesuai yang akan Anda cari. Tekan enter, lalu akan muncul berbagai macam referensi dari berbagai macam sumber. Kita dapat menyimpan referensi yang telah kita pilih ke dalam dokumen pribadi kita pada bagian all dokumen. Caranya yaitu dengan mengklik tanda titik pada bagian samping referensi yang telah kita pilih. Setelah tanda titik berubah menjadi tanda centang, itu artinya referensi yang kita pilih telah masuk ke dalam dokumen pribadi kita pada bagian all dokumen. Untuk itu, kita dapat langsung mencek dengan cara mengklik pada bagian all dokumen. Lalu di situ kita akan langsung menemukan referensi yang telah kita simpan. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyimpan referensi pada aplikasi Mendeley. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengutip sitasi dari aplikasi Mendeley. Kita install dulu aplikasi Mendeley, lalu buka Microsoft Word. Setelah itu pilih menu referensi. Setelah menginstal aplikasi Mendeley, nanti menunya akan terlihat seperti ini. Lalu kita klik open Mendeley. Setelah menu Mendeley terbuka, nanti kita akan diberikan model-model sitasi. Saya mencoba memilih model yang ketiga ini, lalu tinggal klik dan klik done. Lalu kita klik insert citation, go to Mendeley, dan kita klik literatur search. Nah, di sini kita tulis literatur yang akan kita cari. Misalkan ini Resnick dan Fundamental of Physics, maka di bagian sebelah kanan akan disajikan informasi mengenai buku tersebut. Lalu jika sudah memilih, kita tinggal klik menu Site atau klik pop-up site, lalu OK. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka di Microsoft Word. Yang pertama, pastinya kita membuka aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Lalu, jika kita ingin memasukkan referensi atau buku-buku, kita bisa menggunakan pilihan file yang ada di kiri atas, lalu kita bisa memilih add file. Atau jika kita ingin menggunakan keyboard, kita bisa menekan Ctrl+O. Setelah itu, kita harus menyambungkan antara aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word kita dengan cara kita harus memilih tools yang ada di pilihan atas, lalu kita memilih install. Setelah terinstall, kita bisa langsung membuka Microsoft Word kita. Lalu, jika kita ingin menuliskan daftar pustaka, kita bisa langsung memilih reference, lalu pilih go to Mendeley, lalu kita bisa menekan salah satu jurnal atau referensi yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita pilih site, dan jangan lupa mengganti style dengan pilihan American Psychological Association 7 Edition. Setelah itu, baru kita bisa membuat daftar pustaka dengan cara menekan Insert Bibliography.
Demikian cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka pada Microsoft Word.